Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlando, NIM 19073020 dari Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan bisnis plan pada pertemuan ke-8. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengembangkan dana sebesar sekitar Rp200.000 ke dalam sebuah bisnis budidaya ikan betok atau biasa disebut di sini ikan puyuh dalam bahasa Melayu, yang berlokasi di daerah Kecamatan Lengayang, pesisir selatan Sumatera Barat. Ide ini muncul dari saya sendiri atau penulis sendiri karena merasa bosan di rumah dan ingin memulai usaha yang menghasilkan di rumah dengan keadaan kuliah online sekarang ini. Dan bisnis ini didirikan oleh saya sendiri. Yang pertama, deskripsi singkat perusahaan. Di sini saya memberi nama bisnis ini yaitu dengan B3, yang merupakan singkatan dari bisnis budidaya betok yang hanya berfokus pada ikan betok. Selanjutnya yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan yaitu dari saya sendiri, dari keluarga dan juga dari teman. Misi, untuk misi di sini saya ingin mengembangkan meningkatkan nilai jual dari ikan betok di daerah saya. Yang keempat, tim manajemen. Tim manajemen terdiri dari saya sendiri yang merupakan mahasiswa dari Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, BP 19. Perakiraan penjualan. Di sini saya memperkirakan penjualan pada awal panen yaitu sekitar 700.000. Keuntungan bersih sekitar 500.000. Untuk rencana pengembangan di sini karena saya masih mengambil bibit dari alam, untuk kedepannya rencana ingin mengembangkan dapat menghasilkan bibit sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang bisnis. Ikan betok atau puyuh merupakan ikan yang sangat mudah ditemui di berbagai tempat di Indonesia. Ikan ini dapat ditemukan di sungai, di selokan, irigasi, persawahan, rawa, dan lain-lain. Ikan ini sangat mudah dipelihara. Ikan ini mampu hidup dalam keadaan air yang sangat ekstrim sekalipun, dan bahkan ikan ini mampu bertahan hidup di dalam lumpur jika tempat tinggalnya mengalami kekeringan. Selain itu, ikan ini tidak memerlukan pasokan udara yang besar untuk hidup. Dia akan mengambil udara langsung ke permukaan air dengan cara berenang dengan cepat, serta kembali ke dasar dengan cepat sehingga ketika mengambil udara tersebut menghasilkan cipratan air yang cukup tinggi, yang tergantung ukuran ikannya. Deskripsi perusahaan. B3 merupakan perusahaan yang berjalan dalam bidang pembudidayaan ikan, lebih tepatnya adalah pembudidayaan ikan betok. Dalam hal ini, pembudidaya ingin mengenalkan rasa serta manfaat yang dimiliki oleh ikan betok. Jadi ini ikan betok bukan hanya ikan biasa ya, tapi memiliki rasa yang enak dan manfaat yang cukup banyak. Contohnya seperti mampu menyembuhkan luka setelah operasi dengan cukup cepat. Selanjutnya itu visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi bisnis yang bisa menghilangkan rasa bosan serta mengisi waktu luang di kala pandemi COVID-19 ini. Misi yang pertama, meningkatkan nilai jual dari ikan betok, mengenalkan manfaat dari ikan betok, memahami konsumsi masyarakat yang suka dengan ikan betok, memenuhi konsumsi, memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk memulai usaha di bidang perikanan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang pernah terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama ketua. Tugas ketua adalah penanggung jawab umum perusahaan membuat keputusan. Yang kedua, manajemen keuangan, mencatat transaksi keuangan, membuat estimasi modal serta keuntungan yang akan diperoleh. Yang ketiga, manajemen pencari bibit, mencari bibit dari alam dengan cara memancing di berbagai tempat yang terdapat ikan betok. Yang keempat, ada manajemen pemasaran,
Bertugas sebagai memasarkan hasil panen, mencari konsumen pelanggan, menjaga hubungan dengan konsumen, dan memasarkan hasil tangkapan untuk keperluan pakan ikan yang masih kecil. Maksud dari memasarkan hasil tangkapan ini, terkadang ketika mencari alam terdapat ikan yang cukup besar dan hasil tangkapan itu langsung dijual, dan hasil penjualan itu dibelikan ke pelet untuk makan ikan yang masih kecil. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang pertama ada gambaran produk. Jadi dalam bisnis ini, dalam penjualannya terbagi atas dua bagian, yaitu ukuran sedang dan ukuran besar. Yang pertama, ukuran sedang itu sekitar 7 cm ke atas atau sekitar 7 cm. Biasanya dalam 1 kilo itu terdiri dari 20 ekor. Yang kedua ada ukuran besar sekitar 10 cm ke atas. Biasanya dalam 1 kilogram itu terdiri dari 10 ekor ikan betok. Selanjutnya itu gambaran pasar. Pemasaran akan dibawa langsung ke pasar terdekat dengan cara dijual langsung tanpa melalui distributor, karena dengan membuat harga pasar sendiri, kita dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, persaingan yang bisa dikatakan belum ada. Jadi di daerah saya itu belum ada yang membudidayakan ikan betok. Yang kedua, peminat yang mencakup semua kalangan. Ya, di sini ikan betok hampir semua kalangan, hampir semua usia itu menyukainya. Dengan menyukai mengkonsumsi ikan betok. Yang ketiga, ada modal yang kecil. Ya, yaitu dimulai dari pencarian bibit di alam. Tentu tidak membutuhkan modal yang cukup besar, hanya memerlukan modal dari tempat saja. Yang keempat ada perawatan yang mudah dan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya ada weakness, kurangnya pengalaman, ya karena di sini baru pertama kali. Jadi saya belum banyak pengalaman mengenai budidaya ikan betok. Yang kedua, kurangnya modal. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, mengenalkan manfaat ikan betok kepada masyarakat. Yang kedua, menjadikan ikan untuk konsumsi utama seperti ikan nila dan ikan lele. Selanjutnya ada mengembangkan bisnis menjadi pemasok ikan betok. Ada threats, peluang munculnya bisnis baru yang sama. Selanjutnya ada segmentasi dan target pasar. Segmentasi yang dapat dicapai dalam usaha ini sangat luas, berbagai kalangan dan usia menyukai ikan ini karena rasanya lezat dan gurih jika diolah secara tepat dan benar. Target pasar yang utama adalah orang yang belanja ke pasar, terutama ibu-ibu. Ini saya membuat sebuah tabel rata-rata umur, pendapatan terdiri dari semua kalangan, lokasi geografis. Oke, yang pertama itu rata-rata umur sekitar 5-63 tahun, pendapatan semua kalangan. Lokasi grafis di Kecamatan Lengayang, pesisir selatan Sumatera Barat dan sekitarnya. Alasan membeli, menyukai rasa ikan betok, ingin merasakan manfaat ikan betok, dan sebagai pengobatan penyembuhan luka. Tentunya itu ada strategi pemasaran dalam mengusahakan hasil budidaya sampai ke tangan konsumen. Pembudidaya menyusun strategi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan promosi kepada warga sekitar. Yang kedua, melakukan pengiklanan di dunia maya. Contohnya seperti masukkan informasi di dalam Facebook atau seperti e-commerce atau marketplace di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Pada awal bisnis ini, pembudidaya mengenalkan ikan yang dibudidayakan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat akan dapat melihat dan tertarik untuk menjadi pembeli pada masa panen pertama. Analisis produksi dan kapasitas produksi. Yang pertama ada analisis produksi. Ketika melakukan pembesaran di kolam, ikan yang diberikan makanan pelet khusus ikan yang sudah terjaga kualitas makanan. Selain itu, dengan mengkonsumsi pelet, ikan betok juga dapat memenuhi protein yang dibutuhkan agar pertumbuhannya menjadi lebih cepat dan sehat. Selain itu, dalam beberapa kali juga diberikan makanan alternatif seperti sayuran agar ketika terlambat memberikan konsumsi
Oke, selanjutnya itu ikan dapat mengkonsumsi makanan alternatif tersebut dan ikan akan semakin cepat besar karena ketersediaan makanan tetap terjaga. Selanjutnya ada kapasitas produksi untuk masa panen diharapkan dapat mencapai 20 kg dengan rata-rata dan 1 kg terdapat 7 sampai 10 ekor ikan betok. Untuk fasilitas dan perlengkapan ada makanan terpal 3x2 untuk makanan ini dalam 1 kg untuk 1 minggu. Kayu ukuran 4x3 cm, panjang 4 meter 3 buah, kayu ukuran 6x4 cm, panjang 4 meter 1 buah, bambu. Ya, untuk kayu ini sebagai kerangka, bambu untuk dindingnya 1 batang, listrik, selang, ember plastik dan jaring wareng, air, palu, dan paku. Pemasok untuk sumber bibit masih mengambil dari alam karena di sekitar lokasi belum terdapat orang yang mengembangbiakan ikan ini. Untuk perlengkapan lainnya dibeli dari toko terdekat dan ada juga beberapa barang bekas yang digunakan dalam pembudidayaan ini sehingga dapat memangkas harga produksi. Untuk analisis sumber daya manusia, gambaran kebutuhan sumber daya manusia pada saat ini budidaya sepenuhnya dikelola oleh pendiri sehingga akan sangat membutuhkan pengalaman serta sumber ilmu yang banyak agar dapat mengembangkan dan mewujudkan bisnis hingga bisa dikatakan berhasil. Dengan persaingan belum ada, bisa dikatakan akan sangat banyak waktu untuk dapat dimanfaatkan pendiri untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya ada rencana pengembangan sumber daya manusia. Pendiri berharap jika bisnis ini berhasil dapat membagikan ilmu kepada masyarakat agar bermanfaat dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha, aktivitas, dan penjadwalan. Kegiatan dilakukan berdasarkan waktu ada sebagai berikut. 1 hari itu pemberian pakan 3 kali, minimal 2 kali sehari, pengontrolan kualitas air, pengontrolan kondisi saringan kolam. Dalam waktu seminggu, pengerjaannya ada pencarian bibit ke alam. Jadi dalam waktu seminggu itu dicari bibit ke alam di berbagai tempat di daerah saya. Yang kedua ada pengontrolan pasokan makanan seperti yang dibahas tadi, untuk 1 kg cukup untuk 1 minggu. Dalam waktu sebulan itu ada pengontrolan sumber keuangan, penyortiran ukuran ikan karena di sini bibitnya dari alam tentu ukurannya akan berbeda-beda. Sekali sebulan juga panen, evaluasi performa bisnis. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan pendiri membagi beberapa level ketika penghasilan terus bertambah. Yang pertama ada level 1, memiliki kolam pembesaran dan bibit dari alam. Ini sudah tercapai. Level 2, dapat melakukan pemijahan sendiri dari hasil ikan pembesaran. Level 2 dan selanjutnya itu belum tercapai. Level 3 memiliki kolam pembesaran dan kolam pembenihan dalam skala besar. Level 4 memiliki penghasilan yang tetap dari budidaya. Level 5 dikenal dalam skala nasional sebagai pemasok bibit ikan betok. Untuk terus dapat menjaga level tersebut, pendiri menjaga beberapa komponen berikut. Yang pertama, kepercayaan pelanggan, catatan keuangan yang jelas, dan pemasaran yang aktif. Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Analisis keuangan, pendiri dapat menerima modal berupa dukungan atau investasi dari teman, masyarakat, keluarga, dan lembaga keuangan. Dalam budidaya ini, pendiri membutuhkan modal awal yang tidak cukup besar, yaitu sekitar Rp200.000. Selanjutnya ada produksi keuangan. Pendiri membagi 3 bagian, yaitu produksi awal, operasional, dan pemasaran. Untuk biaya operasional itu totalnya sekitar Rp100.000. Biaya operasional terdiri dari biaya listrik, biaya air, dan biaya pakan. Untuk biaya pemasaran totalnya sebulan itu sekitar Rp180.000 dengan keuntungan berarti sekitar Rp80.000 per bulan. Untuk biaya produksi awal itu totalnya sekitar Rp170.000, yaitu contohnya seperti biaya terpal tadi, biaya paku, biaya kayu, dan lain-lain. Jadi untuk balik modal itu
dapat dicapai pada bulan ketiga dengan total sekitar 240.000. Oke, mungkin ini saja presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.